Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita yang pastinya sangat seru. Sebelum ke pembahasannya, luangkan sejenak jari kalian, bantu channel ini untuk berkembang, dengan like video ini, komen dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tancap gas. Di awal scene kita diperlihatkan oleh suatu fenomena yang dahsyat. Kilat bergemuruh di langit, di salah satu provinsi yang bernama Azur, dan diperlihatkan seorang ketua beserta para murid. Ketua berucap, negeri ini akan binasa karena kejahatan seperti ini. Provinsi Azur, bawa kembali semua bayi yang lahir malam ini ke kota kekaisaran. Ucap ketua sekte. Semua murid menjawab, dipahami. Tanda-tanda abnormal di langit, berarti tubuh dewa akan turun. Ucap ketua sekte. Nah, diperlihatkan di sini, bahwa pada malam itu juga, semua bayi yang lahir di kala itu, semuanya dibawa kota kekaisaran. Nah, di sini kita diperlihatkan seorang anak yang masih kecil, yang bernama Chu Feng. Ini dia MC kita ya. Maaf kakak, ucap Chu Feng. Dan kakaknya bertanya, adik kedua, tentara kekaisaran mengambil anak-anak. Dari mana saja? Mengapa kau berani keluar? Chu Feng pun menjawab, kakak aku sudah setua ini, mereka tidak akan membawaku pergi. Kau mungkin tidak percaya, tapi aku baru saja disambar petir. 5 tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata Provinsi Azur bertindak sama seperti sebelumnya. Diperlihatkan di Provinsi Azur yaitu Sekte Naga Azur. Perekrutan murid Sekte Azur Dragon telah berakhir, ucap Chu Feng. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada si Chu Feng. Woi, ada apa dengan sikapmu ini? Apakah kau tahu siapa aku? Ucap si NPC tersebut. Dan Chu Feng pun menjelaskan, bahwa sekarang sudah larut, dan perekrutan sudah selesai. Tolong kembali lagi besok. Si NPC itu pun marah. Dan berkata, kembali besok, kamu pikir aku idiot? Hari ini hari terakhir. Dan salah satu teman si NPC lainnya menjawab, tepat sekali. Jika kita melewatkan perekrutan Sekte Azur Dragon, kita mungkin tidak memiliki kesempatan tahun depan. Chu Feng pun menjawab, aku hanya murid luar, aku tidak bisa mengubah aturan. Dan kita ketahui si Chu Feng ini ternyata hanya murid luar. Berarti ada murid dalam dan murid inti pastinya. Saat si NPC mengancam si Chu Feng, tiba-tiba datang seorang murid lainnya, murid perempuan ya. Ini namanya adalah Chu Yue, dia adalah salah satu murid dalam Sekte Azur Dragon. Apakah seseorang memberimu masalah? Ujar si Chu Yue. Langsung saja si NPC terkejut. Dan dalam hati berkata, kenapa seorang murid batin muncul di sini? Dia juga sepertinya mengenal bocah ini. Bukan apa-apa, aku hanya bertanya sesuatu pada adik kecil ini. Chu Yue pun berkata, aku tidak bicara denganmu. Pergi dari sini. Jangan berani ke sini lagi. Chu Feng pun berkata, terima kasih untuk itu. Ternyata Chu Yue ini masih sepupunya si Chu Feng ya teman-teman. Si Chu Yue berkata, hei, saudara Feng, kamu tidak akan seperti ini terus bukan? Apakah kamu tahu apa yang aku maksud? Apakah kau berencana untuk tinggal sebagai murid luar seumur hidupmu? Bahkan orang biasa mengganggumu. Nah, di sini kita diperlihatkan ternyata murid Sekte Azur Dragon dibagi menjadi 3, yang pertama adalah pengadilan luar. Yang kedua yaitu pengadilan dalam, dan yang ketiga adalah murid inti. Pengadilan di sini sama ya teman-teman artinya dengan murid. Dan kita ketahui murid luar mengenakan seragam berwarna hijau, murid dalam seragam ungu, dan murid inti memakai seragam merah. Chu Yue menjelaskan kepada si Chu Feng ini ya, bahwa meskipun Sekte Azur Dragon memiliki banyak murid, tapi tetap pengadilan luar adalah tempat yang memiliki murid terburuk. Chu Feng, apakah kau masih tidak mau berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah kamu masih belum mencapai roh tingkat 3? Ujar si Chu Yue. Si Chu Feng pun menjawab, aku hanya anak kedua dalam keluarga, dan kakakku lebih membutuhkan sumber spiritual lebih daripada milikku. Aku bisa melakukannya sendiri, tidak masalah jika aku bekerja keras selama beberapa tahun lebih ucapnya. Dan Chu Feng pun diberi sebuah rumput roh suci oleh si Chu Yue agar si Chu Feng bisa menembus level ketiga. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Bahkan para tetua hanya menerima 30 batang.
Ujar Chu Feng. Adapun kami yang junior, kami hanya menerima 1 di setiap tahunnya. Chu Yue pun berkata, jika aku memberikannya kepadamu, berarti kamu harus menerimanya. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Dan tiba-tiba ada seorang yang datang dan berkata, oh, kapan kamu begitu murah hati untuk memberikan rumput roh suci kepada orang-orang? Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa yang datang adalah Chu Zhen. Masih sepupunya Chu Feng dan Chu Yue. Dia ini masih satu klan bermarga Chu. Chu Zhen berkata, bagaimana jika kamu memberikan rumput roh suci itu kepadaku? Chu Yue pun menjawab, Chu Zhen kau itu telah menembus alam roh tingkat 3. Dan Chu Feng belum memadatkan energi spiritual, jadi rumput roh suci ini lebih penting baginya. Yah, kau benar, tapi sayangnya dia tidak menginginkannya, dan aku yang menginginkannya. Ujar Chu Zhen. Tiba-tiba Chu Feng mengambil rumput roh suci dan berkata, aku akan meminjam rumput roh suci ini. Di kemudian hari, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Dan si Chu Zhen pun membalas, jika kau mengambilnya. Lalu mengapa mengembalikannya? Memberi rumput roh suci ini untuk kau gunakan adalah sia-sia. Ucap si Chu Zhen. Si Chu Feng pun berkata kepada Chu Yue. Kakak Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid batin tahun ini. Dan Chu Zhen menyela dan berkata, kamu, jika kau lulus ujian murid batin, aku akan memberikan rumput roh suci tambahan tahun ini untukmu. Benarkah? Ucap Chu Feng. Chu Yue akan menjadi saksinya. Chu Zhen pun berkata lagi, tetapi bagaimana jika kau tidak bisa lulus? Dan Chu Feng pun menjawab, maka rumput roh suci yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu. Baik, ucap Chu Zhen. Chu Yue pun menyela, Chu Zhen kita adalah keluarga. Mengapa kamu mempersulit Chu Feng? Apa, keluarga? Bahkan selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid batin. Atau murid dalam ya teman-teman. Dia adalah aib keluarga Chu kita, ujar si Chu Zhen. Si Chu Zhen pun berkata lagi, di seluruh keluarga Chu, siapa yang menyukainya? Chu Feng pun menjawab, aku bukan aib keluarga. Chu Yue pun ikut berkata, kau harus malu pada diri sendiri, menindas saudara yang lemah. Ujarnya. Terima kasih, ucap Chu Feng. Dengan ini, aku akan membuktikan diriku pada keluarga. Saat malam tiba, Chu Feng pun mulai menggunakan rumput roh suci untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi beberapa lama kemudian Chu Feng berhasil menerobos. Sudah memakan 5 tahun untuk mencapai ranah spirit tier keempat. Ujar Chu Feng. Di sini kita diperlihatkan Chu Feng mencoba kekuatan yang baru menerobos tersebut. Chu Feng pun tersenyum bahagia. Di beberapa hari kemudian, tibalah waktu ujian masuk murid dalam. Terlihat para murid luar berkumpul. Salah satu murid berucap, hei lihat, bukankah itu yang Tianyu? Murid yang lain menjawab, hua. Sungguh, usianya 13 tahun tapi sudah mencapai ranah spirit tier keempat, dia seorang jenius. Ucap seorang murid, dan murid yang lain berkata lagi, lihatlah itu, dia Duan Yuxuan sudah di Sekte Azure Dragon selama 6 tahun. Awalnya bukan siapa-siapa, tapi dia berhasil mengalahkan murid dalam yang berada di ranah spirit tier keempat. Mungkin naga tertidur nomor 1 Sekte Azure Dragon. Tambahnya, diperlihatkan seorang tetua berkumpul di aula sekte. Dan kita bisa lihat ada salah satu tetua perempuan. Salah satu murid pun berkata, astaga, itu tetua Surou. Bukankah dia tetua murid dalam? Kenapa datang ke tempat murid luar? Dalam hati Chu Feng berkata, dia bergabung ke Sekte Azure Dragon pada usia 10 tahun, menjadi murid dalam di usia 12 tahun, dan menjadi murid inti di usia 15 tahun. Tetua Surou mengatakan kepada semua murid bahwa dalam ujian murid dalam ini, peraturannya mudah saja. Masuklah ke pintu di belakangku, dan siapapun yang berhasil melewatinya, akan lolos ujian ini. Salah satu murid menjawab, sederhana sekali, kalau semudah itu, bukankah semua yang di sini sudah jadi murid dalam? Ucap si murid. Chu Feng pun melirik sambil memperhatikan. Tetua Surou menambahkan, kami sudah menyiapkan hadiah yang berbeda di tahun ini. Semakin besar usaha, hadiah akan semakin bagus. Seni bela diri rank keempat akan diberikan pada peringkat pertama, bahkan murid dalam pun sulit mendapatkannya.
Dan juga ada tambahan hadiah spesial, ujar Tetua Surou. Semua murid menjawab, ayo lakukan. Namun si Chu Feng berkata dalam hatinya, hadiah spesial, mungkinkah itu? Akhirnya ujian pun dimulai. Semua murid mulai memasuki tempat ujian dan berlari. Itu mereka berdua, gumam Chu Feng melihat Tianyu dan Duan Yuxuan. Banyak murid yang terjebak oleh perangkap yang sudah dipasang oleh para tetua. Berbagai rintangan semua murid rasakan. Di antaranya ada murid yang terkena hujan jarum dari langit-langit gua. Ada juga yang terkena cairan aneh yang bisa melelehkan. Dan ada juga murid yang terkena jebakan batu besar yang menggelinding dan menghempaskan semua murid di depannya. Dalam hati Chu Feng berkata, harusnya perangkap ini tidak membahayakan nyawa kan. Toh ini cuma ujian. Tapi, ada baiknya aku harus berhati-hati, ucap Chu Feng. Di sisi lain kita diperlihatkan si tuannya dan Duan Yuxuan sedang berlari bersama. Tianyu berkata, sudah ketuaan untuk lari. Duan Yuxuan menjawab, omong kosong saja terus. Saat aku menang, jangan bicara yang aneh-aneh. Tiba-tiba kabut racun berwarna merah muncul. Chu Feng pun menyusul mereka berdua. Kabut racun setingkat itu tidak terpengaruh padaku, ucap Chu Feng. Di sisi lain kita diperlihatkan para tetua sedang memantau para murid. Para tetua terkejut. Salah satu tetua berkata, bagaimana mungkin, orang tercepat di ujian sebelumnya memakan waktu 2 jam, sedangkan anak ini cuma 1 jam saja. Tetua Surou pun menimpali, tampaknya tahun ini ada sosok yang menarik dari murid luar. Tetua Surou pun berkata lagi, kalau sudah begini, tidak mungkin membiarkan lolos dengan mudah. Namun tetua yang lain berkata, jangan sentuh. Tombol itu tidak boleh asal ditekan. Kalau tidak, bes akan terlepas. Diperlihatkan tetua Surou di sini sedang memencet tombol seperti bola yang berwarna-warni ya. Seketika itu, tetua Surou pun panik dan berkata, cepat kita harus menyelamatkan mereka. Salah satu tetua berkata, bes yang terlepas itu adalah 2 bes rank 3. Kita harus cepat kembali ke tempat Chu Feng berada. Ternyata Chu Feng menemukan buku seni beladiri rank 4 dan 2 Saint Spirit Grass atau rumput roh suci. Chu Feng pun berkata, inikah hadiah ujian kali ini? Sungguh sangat dermawan. Namun, tujuan akhirku bukan itu, ucap Chu Feng. Namun ketika Chu Feng hendak mengambil hadiah, tiba-tiba 2 bes menghadangnya. 2 bes itu pun mulai menyerang Chu Feng. Kita diperlihatkan Chu Feng bertarung dengan 2 bes rank 3. Chu Feng pun terkena serangan dari salah satu bes tersebut. Hingga Chu Feng terpental terkena dinding. Lumayan, ucap Chu Feng. Chu Feng pun memukul salah satu bes, dan berucap, keras sekali. Sambil mengejek bes tersebut, majulah ucap Chu Feng. Ketika para tetua sampai di tempat di mana Chu Feng bertarung dengan 2 bes tersebut. Alangkah terkejutnya para tetua melihatnya. Salah satu tetua berkata, bagaimana mungkin, bes rank 3 berhasil dibunuh. Dan tetua lainnya berkata, ku dengar kalau kekuatan bes rank 3 jauh melebihi kultivator ranah spirit 4. Tetua Surou pun menyela, lumayan, untuk membunuh bes rank 3, setidaknya harus mencapai ranah spirit 4. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Temukan orang ini, ucap tetua Surou. Oke, kita lanjut part kedua. Terlihat Duan Yuxuan kini telah sampai tujuan. Hahaha, akhirnya peringkat pertama milikku, ucapnya. Yuxuan berkata lagi, kalian pikir apa alasanku menetap di murid luar selama 6 tahun? Tentu saja untuk ini, ucapnya lagi. Namun Yuxuan pun terkejut, di saat dia menyadari bahwa hadiah yang dijanjikan tidak ada. Apa kau bercanda? Mana hadiah ujiannya? Yuxuan pun sambil teriak marah. Dan setelah itu Tianyu juga sampai ke tempat Yuxuan, dan berkata sedang apa kau Yuxuan? Ngapain kau duduk diam di sini? Dan disusul oleh murid lainnya yang juga sudah sampai. Mereka terkejut melihat binatang bes rank 3 yang mati di hadapan mereka. Mereka berkata, siapa yang melakukannya? Jangan bilang. Spontan Tianyu dan Yuxuan bilang, iya itu aku. Dengan sombongnya mereka berdua berlagak. Dan sesudah itu pun pintu terbuka, para murid pun selesai melakukan ujian masuk murid dalam. Singkat cerita Chu Feng pun berada di dalam kamarnya,
Dia berucap, lukanya cepat sembuh, mungkin akan pulih dalam 3-4 hari. Lalu Chu Feng pun melihat buku seni bela diri yang dia dapatkan dari ujian kemarin. Ini adalah Three Thunder teknik seni bela diri rank 4, diciptakan oleh pendiri Azure Dragon. Dia tak terkalahkan selama ribuan tahun. Memiliki kekuatan terbang ke langit, memindahkan gunung dan memenuhi samudra, itulah pendiri Sekte Azure Dragon. Dikatakan di waktu yang sama Sekte Azure Dragon juga adalah akademi nomor 1 di ke-9 provinsi. Chu Feng berkata, kalau aku bisa mengkultivasikan Three Thunder teknik ini. Tapi setelah beberapa saat Chu Feng keluar dari kamarnya, dan mengatakan bahwa Three Thunder teknik ini ternyata tidak bisa dikultivasi. Aku harus cari seni bela diri yang lain. Singkat cerita kita diperlihatkan Chu Feng pun sudah menjadi murid dalam baru. Chu Feng pun mendatangi paviliun seni bela diri, dan disebutkan bahwa paviliun seni bela diri ini dibagi menjadi 6 lantai, tingkatan dari seni bela diri mengikuti setiap lantai. Jadi intinya seluruh paviliun adalah tempat untuk mengkultivasikan seni bela diri. Diperlihatkan Chu Feng memasuki paviliun tersebut. Saat dia baru memasuki paviliun, tiba-tiba seseorang mengatakan, "Kau baru menjadi murid dalam, kusarankan untuk tidak terlalu bersemangat mendapat keberhasilan dengan cepat. Kusarankan latihan sebentar, terus kembali lagi nanti." Ternyata yang mengatakan itu adalah tetua penjaga paviliun seni bela diri, Ouyang. Chu Feng pun berkata, terima kasih atas sarannya, tapi aku punya rencana sendiri. Ah, tambah lagi murid yang angkuh, gumam tetua dalam hati. Setelah beberapa saat kemudian Chu Feng menunjukkan buku kepada tetua dan berkata, aku mau buku ini. Tetua pun terkejut, Illusionary Palm. Gumamnya dalam hati. Bawalah ucapnya lagi. Terima kasih tetua, ucap Chu Feng. Saat berada di luar, kita diperlihatkan Yuxuan sedang tergesa-gesa. Semua mata tertuju ke Yuxuan dan berkata, Duan Yuxuan. Sedang apa dia di paviliun seni bela diri? Bukankah dia mendapat seni bela diri rank 4 dari ujian? Dan murid lain berucap, ku dengar tadi malam, katanya mereka bukan orang pertama yang menyelesaikan ujian. Dan murid lain menjawab, terus kenapa mereka mengaku begitu? Memalukan. Singkat cerita Chu Feng pun mulai berlatih. Dan diperlihatkan 10 hari kemudian. Chu Feng pun memberikan buku yang sudah dia pinjam. Tetua O yang berkata, sebagai murid dalam baru, harusnya dimulai dari seni bela diri mendasar. Terima kasih atas sarannya, tetua, jawab Chu Feng. Tetua tidak tahu, sebenarnya si Chu Feng ini sudah menyelesaikan latihan buku seni bela diri tersebut. Singkat waktu kita diperlihatkan tetua Ouyang yang hendak memasuki rumahnya. Namun tiba-tiba salah satu murid memanggilnya dan berkata, Tetua Ouyang, ini gawat. Anda harus memeriksanya. Langsung tetua menghampiri dan memeriksanya. Ada keributan apa ini? Dan tetua Ouyang pun terkejut. Ini, ucapnya, Illusionary Palm. Dan itu Three Thunder teknik. Cepat panggilkan tetua Surou ke sini. Dalam hati tetua O yang berkata, apa mungkin dia orangnya?